Dari kelas 1 SD. Kenapa Kisti milihnya taekwondo selain terinspirasi dari kakak? Strategi Oke. atlet nasional tuh beda sama yang kejurdan. Yang bikin Kisti semangat untuk mulai lagi apa? Jadi Kisti sekelas sama kakak Kisti yang pertama. Jadi langsung diadu main pertama. Pertandingan yang paling berat itu lawan siapa? Coba-coba aja kiranya dapat juga medali emas, Kak. Biasalah tuh berantem-berantem sama adik sama kakak pakai jurus taekwondo. Rasa ngenain kepala orang atau apa itu seru Kisti, gitu, Kak. oke, aku yang paling berperan nih dalam prestasi yang Kisti dapatkan sampai sekarang tuh siapa sih? Tahun 2025 juga, Kak. Ini Liga Pelajar, Kak. Kata orang tua Kistinya gini, sekalian aja praktekin. Biasanya Kisti kalau mau tanding tuh diet terus, Kak. Rekor kemarin tuh diet tuh 10 kilo, Kak. Pernah pas pertandingan dapat lawannya saudara sendiri nggak? Jadi kami biasanya bawa tugas ke tempat latihan. Jalan ke pelatnasnya itu prosesnya tuh gimana, Kisti? Pas semifinal lawan Jawa Barat, idola juga ke kakak tuh. Oh, Jadi nggak gitu. expect kalau misalnya ketemu langsung. Halo semuanya, balik lagi sama aku Irvianisa yang hari ini senang banget bisa kembali lagi di podcast RRI Bukit Tinggi. Dan tentunya kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang akan bikin makin semangat. Jadi aku yang agak ngantuk-ngantuk ini ya bisa semangat lagi. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang mental juara seorang atlet muda. Ini tuh Irvi banget ya. Gini-gini, Irvi tuh dulu atlet loh. Dulu, tapi ini kan ceritanya dulu ya. Dulu tuh kan bisa jadi kayak belasan tahun yang lalu. Nah, tahu gak sih teman-teman semuanya kalau panggung olahraga nasional kita itu penuh dengan persaingan yang ketat banget ya. Kalau kata orang tuh seketat leggingnya emak-emak ya kan. Nah, contohnya nih dalam ajang bergengsi seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas. Nah, rata-rata event itu tuh melibatkan ribuan atlet muda dari seluruh provinsi dan mereka itu bersaing untuk memperebutkan medali. Ini menunjukkan bahwa setiap medali yang diraih di tingkat nasional itu adalah sebuah bukti dari kerja keras dan juga disiplin yang luar biasa. Seorang atlet itu dipikirannya tuh bukan tentang menang di pertandingan aja teman-teman ya, atau cuma untuk mendapatkan medali emas aja, tapi juga bagaimana mereka menghadapi tekanan, kemudian juga bagaimana mereka bangkit setelah jatuh dan terus berjuang walaupun rasanya tuh mungkin sulit dan semangatnya juga bisa jadi down gitu kan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng seorang atlet taekwondo muda yang berprestasi ya, yang sudah menorehkan berbagai prestasinya dari kejuaraan daerah sampai juga nasional, bahkan di Pekan Olahraga Nasional. Tapi yang paling menarik bukan cuma prestasinya, mental disiplinnya dan juga semangat dalam setiap latihan dan pertandingan-pertandingannya. Barengan sama Kisti Humairah, kita bakal ngobrol tentang perjalanannya di dunia taekwondo, rahasia di balik medali-medalinya, tantangan yang dia hadapi gitu ya, dan juga pesan-pesan inspiratif untuk teman-teman muda yang juga mungkin punya mimpi yang besar dan butuh semangat untuk mewujudkannya. Langsung aja kita ngobrol sama narasumber kita hari ini. Halo Kisti, apa kabar? Baik, Kak. Kalau atlet tuh semuanya pada cool gitu ya. Tapi kalau di lapangan, barbar ya Kisti ya. Udah ketemu sama teman-teman semuanya tuh udah gak ada lagi cool-coolnya ya kan. Kisti ini masih muda banget teman-teman, masih duduk di bangku SMA. Iya, Kak. Tepatnya di mana sekolahnya Kisti? Di SMA 3, Kak. Oh, tetangga kita berarti ya. Gak jadi-jadi nih aku mau ini. Nah, Kisti, berarti udah SMA terus juga jadi atlet dari umur berapa? Dari kelas 1 SD, Kak. Dari kelas 1 SD. Berarti tuh kira-kira kalau dihitung-hitung udah cukup lama ya Kisti ya. Udah hampir 12 tahun ya menekuni dunia taekwondo ini gitu ya. Gimana sih ceritanya, masih inget gak memori kelas 1 SD dulu waktu Kisti baru masuk ke dunia taekwondo? Masih inget gak? Masih, Kak. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya tuh pas kakak Kisti kan ikut taekwondo juga. Oke. Jadi ikut juga lihat-lihat tuh akhirnya masuk juga, Kak. Gitu. Terinspirasi dari kakak. Iya, Kak. Semua saudaranya emang atlet juga? Iya, Kak. Dari berapa bersaudara Kisti? Kisti berempat saudara, Kak. Oke. Jadi semuanya atlet? Iya, Kak. Beda-beda gak cabang olahraganya? Sama taekwondo juga. Semuanya taekwondo. Di rumah latihannya berarti bareng-bareng aja gitu sama saudara gitu ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi kalau misalnya di rumah kan, kalau kita saudaraan kan biasalah tuh berantem-berantem sama adik sama kakak pakai jurus taekwondo. Enggak, Kak. Oh enggak.
Kirain dikeluarin dong. Kata orang tua Kistinya gini, sekalian aja praktekin gitu kan. Enggak ya Kisti ya? Enggak. Oke. Kenapa Kisti milihnya taekwondo selain terinspirasi dari kakak? Karena seru aja gitu Kak, apalagi kalau ikut tandingnya kan, Mhm. rasa ngenain kepala orang atau apa itu seru Kisti, gitu Kak. oke, aku agak pindah boleh? Agak jauhan dikit. Takut banget nih. Jadi kalau misalnya bertanding itu ada apa ya? Adrenalinnya terpacu Iya. gitu ya. Nah, dari orang tua dukungannya gimana Kisti? Dukungannya 100% Kak. Jangan-jangan orang tua kamu pelatih taekwondo? Enggak Kak. Oh enggak justru ya, kirain semua anaknya atlet taekwondo, rupanya papanya pelatih. Tadi sempat ngobrol katanya Kisti, papanya justru olahraganya apa Kisti? Badminton Kak. Agak jauh ya. Iya. Oke. Nah, yang paling berperan nih dalam prestasi yang Kisti dapatkan sampai sekarang tuh siapa sih? Eh, keluarga, Oke. terus sama Sanim Kisti Kak. Apa tuh namanya? Sanim, Sanim tuh apa? pelatih Kisti Kak. Oh panggilannya Sanim? Iya. Oh gitu, oke. Taekwondo ini dari Korea ya? Iya. Makanya panggilnya Sanim gitu ya? Oke. Bukan Opa? Enggak. Oke Kisti. Nah latihan taekwondo itu kan berat banget ya Kisti, karena kan olahraga fisik gitu ya. Terus juga pasti harus disiplin banget juga. Nah pernah nggak sih kamu ngerasa capek atau aduh udahlah aku ingin hentikan semua ini gitu? Pernah nggak? Pernah pas kalah Kak. Oh kalau kalah tuh sempet drop ya? Dulu pas masih kecil, Iya. gitu mikirnya Kak. Capek aja pengen berhenti, udah aja lah tuh gitu. Iya udah aja lah tuh. Tapi gitu ya. ujung-ujungnya ntar latihan lagi Kak. Tetap latihan lagi karena emang saudara-saudara yang lain juga ngelakuin hal yang sama ya Iya. Kisti ya. Oke. Support satu sama lain nih dalam keluarga, terutama dari kakak dan juga adik gitu. Kisti nomor berapa? Nomor 3 Kak. Nomor 3. Nah dari kakak sama adik tuh saling supportnya tuh seperti apa Kisti? Kayak kalau mau tanding nanti kakak kayak ngasih tahu nanti gini-gini gitu. Oke. Nanti dari jauh dia instruksiin gitu. Oh dia kasih instruksi juga. Iya. Karena dia udah lebih senior berarti gitu ya daripada Kisti gitu ya. Iya. Iya benar-benar. Nah pernah pas pertandingan dapet lawannya saudara sendiri nggak? Pernah Kak. Oh pernah. Terus kalian aja tuh pasti ya dendam-dendam di rumah ya. Atau gimana ceritanya tuh? Pas seleksi pon kemarin Kak. Oke. Jadi Kisti sekelas sama kakak Kisti yang pertama. Mhm. Jadi langsung diadu main pertama Kak. Ya ampun. Ini adu domba gak sih tuh jatuhnya Kisti? Tapi nggak bisa serius Kak sparringnya. Iya kan, jadi Iya. gak serius sparringnya ya. Ketawa-ketawa mulu isinya. Soalnya lawan kakak sendiri juga. Kan. Iya kan, tapi itu yang menang siapa? Kisti Kak. Ih. Nggak tahu tadi kasih atau apa nggak tahu. Oh juga. iya, kakak kan yang gede ngalah ya. Iya. Ngalah sama adik gitu ya. Iya. Nah, kalau lagi capek banget terus ngerasa kayak mungkin kalah dalam pertandingan gitu. Yang bikin Kisti semangat untuk mulai lagi apa? Kisti kan pengen masuk pelatnas Kak. Mhm. Jadi kalau misalnya kalah atau apanya, Kisti nggak mau nyerah dulu. Intinya harus sampai dulu di pelatnas, baru kalau pas di situ ada kata nyerah, baru nyerah Ya, gitu. jangan juga dong udah sampai Maksudnya di situ tuh ya. kayak nggak nyerah juga Kak. Iya. gitu. Tapi mencapai dulu nih Pokoknya tujuannya. sampai dulu tujuan tuh baru udah taekwondo tuh baru siap taekwondonya. Oke. Nah, untuk jalan ke pelatnasnya itu prosesnya tuh gimana Kisti? Harus kayak menang-menang kayak pon kemarin. Terus Oke. kita ikut kayak kejuaraan resmi PPTI harus menang gitu Kak, biar dipantau kan. Oh, gitu. Soalnya saingannya banyak juga. Betul. Nah, itu kita kayak apply, kita daftar atau kita nunggu diundang? Biasanya nanti ada pemantauan atau pemanggilan atlet Kak. Oh, seperti itu ya. Ada seleksinya juga mungkin dari sana Ada gitu ya? nanti ada seleknasnya juga. Ada seleksi nasionalnya juga. Kita bisa ikut di situ, berarti nanti kalau kita lolos seleksi baru masuk gitu. Iya. Berarti nanti sekolahnya pindah dong. Nggak apa-apa Kak. Gak apa-apa ya, karena semangat ya. Kelas berapa Kisti sekarang? Kelas 2 Kak. Oh, lagi kelas 2 nih. Oke. Nah, latihan tiap hari nggak Kisti? Iya Kak. Tiap hari sekolah juga, tiap hari full day juga kan sekolahnya kan. Gimana tuh bagi waktunya Kisti biar dua-duanya tuh tetap sama-sama jalan gitu? Karena orang tua pasti berharap juga dong sekolahnya tetap berprestasi gitu ya. Kalau nggak ada event biasanya latihannya kan tiap malam aja Kak. Oh, malam. Kalau tiap malam masih bisa imbangi tugas kan. Mhm. Tapi kalau udah ada event kadang latihannya 2 kali atau 3 kali sehari. Oh, oke. Jadi kami biasanya bawa tugas ke tempat latihan. Nanti kami kerjain sama-sama. Ngerjainnya di tempat latihan. Biasanya dari sekolah untuk atlet-atlet apalagi yang sudah berprestasi itu ada dispensasi juga ya biasanya ya.
Ya alhamdulillah di SMA 3 didukung Kak. Didukung ya, apalagi kan nanti kemana-mana juga Gizi bawanya nama sekolah juga. Iya. Kayak sekarang nih orang taunya oh dari SMA 3 Bukit Tinggi gitu ya, kelas 2 masih muda banget. Jadi kalau ada pertandingan tuh persiapannya kayak gimana Gisti? Selain latihan sampai 2-3 kali sehari gitu. Eh, Pola makan juga Kak, soalnya Oke. kan ada kelas pertandingan. Mm-mm. Kisti kan main di Andar 49. Oke. Biasanya Kisti kalau mau tanding tuh diet terus Kak. Oh, hah, masih diet? Iya Kak. Gisti segini masih diet lagi? Biasanya Iya. yang paling rekor kemarin tuh dia tuh 10 kilo Kak. Sampai 10 kilo. Soalnya biasanya habis nimbang kan Kak. Heeh. Kan kita nurunin drastis. Iya. Jadi sekali makan tuh langsung naik berat tuh langsung. Oh, Jadi iya, payah iya, iya, stabilinnya. Tapi kalau sekarang udah mudah stabilinnya. Udah gampang stabilin lagi Iya. ya. Jadi setiap ada pertandingan dengan kalau Listi mau ikut kelas tertentu harus ngikutin berat badan di kelas itu. Jadi kalau memang harus diet ya diet dulu gitu ya. Berarti itu dietnya dalam waktu yang singkat ya. Iya, tergantung Bagi-bagi nanti gitu. tipsnya ya. Itu tips penting tuh buat cewek-cewek tuh. Jadi selain itu latihan fisiknya juga gimana? Selain jaga pola makan, kemudian latihan fisik juga pasti kan? Iya. Gimana tuh latihan fisiknya? Latihan fisiknya biasanya kalau di Dojang Kisti Mm-mm. dibawa lari sama pelatih ke arah Sungai Pua gitu kan, Oh, kayak jauh mendaki banget. gitu. Jadi Iya, 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 Badorai iya. namanya Kak. Betul. Itu tuh arahnya tuh ini ya di Trek gunung gitu, gitu ya. biar Betul. tambah fisik. Cerita dong Kisti gimana sih pengalamannya kalau harus lari sambil mendaki gitu ke daerah gunung-gunung gitu? Capek Kak. Iya kebayak lagi. Itu bisa berapa jam ya larinya ya? Tergantung mood pelatih Kak. Oh tergantung mood pelatih. Kadang pelatih mau lama kan. Iya. Kalau pelatihnya lagi ada masalah gitu ya, Kalau mungkin moodnya baik mungkin dibantai-bantai aja di situ. dibantai-bantai aja. Disuruh lari nggak turun-turun dari gunung gitu ya. Nah, ini kan udah Kisi jalani dari lama gitu. Apa yang paling berat latihannya yang Kisi rasain? Latihan Badorai itu Kak. Latihan itu, Latihan fisik ya, sih Kak. Betul, Tapi betul. dimanapun fisik itu pasti paling berat tuh fisik. Pasti paling berat ya, karena semua olahraga tuh butuh fisik yang prima Iya. banget kan, Kisti ya. Jadi nggak lucu ya kalau jurusnya udah mantep nih, nggak tahu ya di tengah-tengah ngos-ngosan, Iya. ya kan? Nggak lucu banget tuh. Nah, ada nggak sih biasanya nih atlet-atlet tuh punya kayak ritual atau kebiasaan-kebiasaan khususnya mereka sebelum naik ke arena gitu. Mungkin ada doa-doa tertentu, harus telepon orang tua dulu misalnya, atau kalau Kisti apa? Kisti biasanya kalau mau tanding Mhm. minta maaf dulu sama Ayah Umi kan Kak. Oke. Terus minta doa sama pelatih sama teman-teman. Mhm. Ntar kalau misal udah dekat sama, kan pemanasan dulu nih. Mhm. Ntar kalau udah disandingi berdua sama lawannya, Iya. nggak mau lihat lawannya dulu. Oh gitu. Ntar Kisti ngucap-ngucap dalam hati kayak baca biasanya, Iya. baca trikul, Oke. terus baca salawat atau syahadat gitu. Intinya bikin Ayat tenang kursi gitu ya. Iya, sampai ayat kursi juga iya Kak. Iya kan, itu untuk menenangkan diri kita Iya. gitu ya, supaya kita lebih pede gitu Udah ya. kebiasaan juga Kak. Udah kebiasaan juga. Nah, Kisi kan punya banyak banget prestasi nih. Kalau dari apa ya, dari diri Kisi sendiri, ada target maksimalnya nggak? Apa yang pengen Kisi capai selain di Platnas gitu ya? Pengen nih, kalau udah di Platnas kan bisa main di kayak Asian Games, SEA Games, pengen juara juga di situ Kak. Oh iya pasti ya, semua orang tuh pasti ingin Iya. membawa nama Indonesia, Nah, mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional gitu ya Kisti ya. Iya sih benar banget. Nah yang apa ya, pertandingan yang paling berat itu lawan siapa waktu itu? Ingat ya Kisti? Pas PON kemarin Kak, Pas PON kemarin. pas semifinal lawan Jawa Barat. Kak. Lawan Jawa Barat itu berat banget tuh. Berat kali Kak. Kenapa? Dia Kisti juga kayak idola juga ke kakak tuh. Oh, Jadi nggak gitu. expect kalau misalnya ketemu langsung. Ketemu sama dia Iya. langsung. Kisti kira ketemunya di final kan. Heeh. Tapi kiranya ketemu di semi. Waduh. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Apa boleh baut ya? Apa boleh buat ya Iya. kan? Iya bener. Tetap dihajar aja ya. Iya. Iya, dibantai kalau kata Kisti ya. Nah, dari tingkat daerah ke Jurda terus juga sampai ke PON. Nah, itu yang paling berkesan kejuaraan mana? PON sih Kak. Yang terbaru berarti itu ya? Iya yang PON. Soalnya PON. itu yang paling tinggi Kak. Betul, yang paling tinggi. Nah, Kisi bisa ikut PON itu prosesnya gimana? Prosesnya pasti sebelum dipilih direkomendasikan Mhm. harus ikut-ikut kayak banyak kejuaraan Kak. Jadi Oke. ranking kita harus tinggi gitu.
Nah, ntar seleksi juga dulu Kak. Iya. Seleksinya nggak sparring aja, ada fisik Mm-mm. dan yang lain-lain gitu. Disuruh lari ke Badorai juga? Enggak Kak. Enggak ya, oke. Fisik di situ. By the way itu Badorai itu salah satu, itu sebenarnya tempat wisata nggak sih? Iya, tapi kan ada trek larinya gitu. Iya ada trek lari. Dan itu tuh adanya tuh kayak di pinggang gunung ya. Iya, Udah buat bukan di kaki lagi ya kan? Kekuatan otot kaki biasanya. Betul, jadi makanya mendaki semua tuh jalan ke Badorai itu tuh ya. Dulu kalau zamannya kakak tuh ke Badorai kalau kita cabut sekolah. Iya, air terjun kan Kak. Iya, lihat air terjunnya di situ tuh. Nah, kejuaraan yang udah pernah Kisti ikutin tuh udah lokal, regional gitu ya, nasional juga. Apa perbedaan dari tingkatan-tingkatannya tuh Kisti? Biasanya dari strategi pertandingannya Kak. Oh beda-beda. Strategi Oke. atlet nasional tuh beda sama yang kejurda kan. Oh gitu. Soalnya dari jam terbangnya udah beda Kak. Jadi cara dia mainnya beda gitu. Oke. Jelas bedanya. Jadi kan kalau kita tanding itu ya yang di pikiran Irvi itu ya kan kita benar-benar kayak bertanding banget tuh sama lawan kita gitu ya. Kayak berlawanan banget. Itu tuh bisa sampai ada cedera nggak sih Kisti? Ada Kak. Jadi tuh kayak beneran kita mukulnya gitu-gitu beneran. Pas tanding tuh memang sekuat tenaga semati-matinya gitu Kak untuk Oke. menang gitu. Makanya bisa ada cedera Ada yang juga, patah ada gitu. yang patah Iya. juga gitu ya. Ada safety tersendiri nggak kalau untuk taekwondo? Biasanya ada dekernya Kak, ada deker tangan. Tapi kan kadang nggak tahu kan. Iya. Serangan itu kapan datangnya ya? Karena tiba-tiba Kadang gitu kita ya. nggak siap juga. nggak blok. Betul, pas kita lagi nggak siap gitu. Pernah cedera yang terberat yang Kisti punya apa? Kalau terberat nggak ada sih Kak. Tapi paling kayak tiba-tiba pas lagi tanding kayak hamstring atau apa. Oke. Atau kayak lutut kayak sakit kali gitu. Oke. Itu apa rahasianya tuh kok Listi bisa nggak pernah cedera? Itu belum tahu juga Kak. Belum tahu juga ya. Maksudnya apakah ada strategi tertentu untuk kita defend-nya atau gimana? Harus pandai-pandai ngeblok sih Kak. Oh gitu. Jadi kita harus tahu pergerakan lawan gitu ya. Iya. Selain kita melindungi diri Harus kita pandai juga ngindar. menghindar, tapi kita juga harus konsentrasi untuk nyerang si lawan ini gitu ya. Iya benar-benar. Nah kan Kisi punya banyak ini ya banyak apa namanya tuh medali gitu ya. Menurut Kisi tuh apa sih kelebihan Kisi dari atlet-atlet yang lain? Narsis dikit nih kita nih. Kelebihannya? Waktunya ini. Nggak tahu sih Kak kelebihannya. Lebih apa? Atau mungkin pelatihnya pernah mention gitu? Mungkin kalau Kisti, kalau misalnya pengen ini kan, Kisti tuh tipe orangnya pengen kalau misalnya Kisti mau medali di PON, Kisti dari diri itu emang kayak nambah jadwal latihan sendiri. Pokoknya tuh sampai bisa dapat medali itu kayak sungguh-sungguh kali gitu Kak. Anaknya agak-agak ambis ya. Kalau Iya kan? kalau di taekwondo Ambis. Kak Iya betul. Iya benar-benar. Di apa namanya? Kalau punya keinginan tuh harus didapetin. harus dapat gitu. Harus dapat. Justru itu bagus sebenarnya ya Gis ya kan itu apa ya ngeset target untuk diri sendiri itu Iya. bagus ya supaya kita punya motivasi gitu kan. Itu juga mungkin yang bikin Kisti sampai akhirnya ngedapetin banyak banget medali-medali ini. Boleh nggak dijelasin satu-satu? Oh dari yang Kisti pakai tuh ada ponnya tuh. Nah boleh Kisti diangkat medalinya dijelasin ke kita ini di tahun ini ya Kisti? Kemarin Kak Bu, tahun Bulan? 2025 2025 di bulan apa? di Bulan awal tahun? bulan kemarin Kak. Oh masih baru banget bulan kemarin, makanya masih mengkilat ya medalinya ya, baru banget ya. Itu PON dapat medali Perunggu Kak. perunggu, ih keren banget itu nasional ya Kisti ya. Pekan olahraga nasional ya kan PON ya, Iya. keren banget loh Kisti. Terus ini ada apa lagi nih di atas meja kita juga ada beberapa medali lagi, boleh Kisti jelasin ke kita? Kalau yang ini Nangkap Kisti biar kelihatan sama kamera. Nah, tahun 2025 juga Kak. 2025 ini adalah pekan olahraga pelajar. Ini Liga Pelajar Kak. Liga pelajar, oke. Ini emas ya kayaknya ya? Ya terus kemarin pas di Liga Pelajar juga dapat kategori Best Player Putri. Ini pialanya Kak. Yang Oh ini. ini pialanya Best Iya. Player Putri, oke. Ih keren-keren ya. Itu emasnya mahal loh sekarang Kisti. Gak asli Kak. Oh ya dia jujur banget gak asli Kak katanya gitu. Terus yang satu lagi nih medali apa Kisti? Ini tahun 2023 Kak. Oke. Event perdana Kisti main di Kejurnas resmi PBTI Kak. Dari Pop- PBTI eventnya Popnas, Kak. PBTI Popnas waktu itu 2023. Iya. Tapi yang di rumah banyak dong pasti ya. Banyak. Banyak yang nggak mungkin kita bawa ke sini semua ntar mejanya penuh juga ya kan.
dari kecil pertama kali tanding tuh umur berapa? Di kelas berapa? Pertamanya tuh jadi kan pas taekwondo tuh nggak boleh ikut tanding Kak. Jadi Kisti nengok kakak Kisti pergi tanding. Tuh ada teman Kisti, dia kan ikut tanding tapi nggak ada lawannya. Hah, gimana tuh maksudnya? Jadi ceritanya tuh dia kayak cowok Kak. Oke. Jadi pas dia main tuh dia 2 aja sama cowok Kak. Menang dia. Ya, dia menang. Dia menang. Padahal dia cewek ya? Ya, terus kiranya tahu pelatihnya ini nggak cewek, tuh nggak terima Kak. Iya. Jadi dicariin lawan pas malu pula, sebenarnya ya kan? Ya, sebenarnya malu ya. Pas Kisti berdiri juga dekat ayah. Dicariin. Kata pelatih mau tanding, mau. Tiba-tiba. Ya, terus tanding kan. Coba-coba aja kiranya dapat juga medali emas Kak. Wah, kali. coba-coba dapat medali emas langsung ya. Iya. Jadi orang yang tadi Kisti kalahin tuh akhirnya. Teman Kisti Kak. Teman Kisti Dia sendiri. soalnya dia nggak ada lawan. Gak kan. ada lawannya, dicariin lah Kisti dapet gitu ya. Padahal niatnya itu belum ikut karena apa? Belum boleh sama ayah atau gimana? Nggak dibolehin takut cedera Kak. Itu kelas berapa tuh? Rasanya kelas 1. Masih kelas 1 itu juga? Ya, kelas 1 nak kelas 2 lah, rasa lupa. Jadi paling nggak baru setahun latihan lah gitu ya. Iya. Udah langsung bisa dapet ya. Ih, keren banget tuh. Nah, ada nggak sih salah satu lawan tanding Kisti yang masih ingat sampai sekarang? Yang paling berkesan nih. Iya, yang paling berkesan. Iya, yang Jawa Barat kemarin. Yang Jawa Barat itu ya. Iya. Karena Kisti sendiri suka sama idola gitu sama dia ya. Soalnya kemarin tuh kan nggak expect bisa lawan dia Kak. Jadi Kisti lihat dia kan gacor gitu kan. Iya. Kiranya Gacor. pas ronde 2 aja poin Kisti sama-sama 7 sama dia Kak. Wow. Jadi selama ini sih sebenarnya bukan dia yang gacor, Kisti yang gacor ya. Itu nggak expect juga Kak. Kayak kalah, udah hebat bisa nyaingi dia gitu. Betul. Tapi akhirnya dia juga bisa ngalahin dia juga akhirnya gitu ya. Tetap kalah juga sih ujungnya Kak. Iya, nggak apa-apa. Tapi udah pernah punya pengalaman ya. bertanding sama orang yang Kisti idolain juga sebenarnya gitu. Itu salah satunya. Mungkin ada idola lain gak sih pemain-pemain taekwondo yang Kalau lain? idola Kak. Idola mungkin yang atlet dunia Kak. Atlet dunia siapa tuh Kisti? Panipa Kak. Wis, itu dari mana? Dari Thailand. Dari Thailand. Kenapa Kisti suka sama dia? Tekniknya bagus Kak. Terus Kisti suka niru-niru teknik dia juga gitu. Oh gitu. Itu kita bisa bikin sendiri gak sih Kisti? Teknik-teknik itu tuh maksudnya kayak kita punya gaya pribadi gitu. Sebenarnya bisa, tapi kita variasiin sendiri aja. Oh, kita variasiin sendiri aja ya. Jadi kita punya improve sendiri gitu ya untuk teknik-teknik itu ya. Benar. Nah, tadi kan kita sempat bilang ya kalau kalah itu kan agak-agak sedikit drop. Pasti ya kan, itu udah capek nih untuk latihannya udah berat banget, tapi pas tanding terus tiba-tiba kita kalah gitu. Semua orang kan pengennya menang ya Kisti, tapi kan menang kalah kan biasa. Kisti juga pasti dengan karirnya hampir 12 tahun ini juga pasti pernah kalah juga selain kemenangan-kemenangan yang hebat ini gitu kan. Nah, gimana sih caranya Kisti bangkit lagi dari kekalahan itu? Atau mungkin momen yang bikin Kisti pengen nyerah banget tuh apa? Kalau nyerah Kak, waktu tuh pas balik Popnas kan. Jadi kan Popnas tuh kan kejuaraan resmi Kak. Iya. Jadi siap Popnas tuh Kisti dapat perunggu. Kisti main di Kejurda di Solo. Kiranya kalah Kak main di Kejurda. Jadi kayak kata orang, masa iya anak Popnas kalah main di Kejurda gitu. Iya, Itu kayak down kali. Iya sih. Pengen sempat nggak mau lagi latihan kan Kak. Iya. Terus ujung-ujungnya latihan lagi Kak. Latihan lagi tetap ya, tapi kayak butuh waktu dulu ya untuk ngebalikin lagi semangatnya. Ih, ini emang kadang-kadang omongan orang nih Kisti ya. Iya tuh komen-komen kayak gitu. Tapi wajar gak sih orang komen kayak gitu? Wajar. Orang pasti udah expect tinggi dong ke Kisti waktu itu ya. Nah, itu kira-kira Kisti tahu nggak kalahnya kenapa? Ada faktor apa gitu? Misalnya entah Kistinya kelelahan mungkin atau emang mungkin lagi buruk-buruknya performanya mungkin. Betul, Kak. Bisa jadi aja itu kejadian gitu ya. Karena tiap kita tampil tuh nggak selalu baik 100% baik ya kondisi kita gitu ya. Nah, kalau pas menang nih terus dapat emas gitu ya. Nah, itu yang Kisti rasain di momen itu apa? Bangga sih Kak ke diri sendiri, itu kayak lega aja latihan yang selama ini itu kayak terbayar gitu semuanya. Lelahnya naik ke Badorai itu ya. Iya. Terbayar semuanya pas naik podium. Betul. Biasanya kalau di pertandingan-pertandingan kayak gitu dianterin sama orang tua juga gak sih? Biasanya iya Kak, tapi kadang kalau ayah sama umi lagi nggak dapat cuti kan, sih pergi sama tim aja. Sama tim aja, udah biasa ya. Iya. Iya, benar-benar kan bisa telepon nanti ya.
Tapi biasanya selalu ditemani Kak. Selalu ditemenin. Nah, tadi kita ngomongin tentang mental juara kan, Kisti ya. Kisti tuh punya banget kayaknya mental juara gitu ya. Walaupun mungkin ada momen-momen dropnya, ada momen-momen kayak kayaknya udah aja sampai di sini aja gitu ya. Tapi karena punya mental juara tadi, Kisti bangkit lagi gitu kan. Nah, menurut Kisti apa sih makna mental juara yang Kisti rasakan? Bangkit dari kekalahan sih Kak. Kadang ada orang yang kalah kan, udah sampai situ aja gitu. Iya. Tapi kalau yang mental juara tuh siap kalah harus semangat lagi gitu. Betul. Berarti kita harus targetin dia harus kalah sama kita besoknya lagi gitu. Iya, benar-benar ada motivasi lain di balik itu harus ya. lebih membara lagi gitu. Betul, harus lebih menyala lagi gitu ya Kisti ya. Karena untuk menerima kemenangan itu semua orang bisa, ya kan. Untuk dapat euforianya, happy-nya kemenangan itu semua orang itu gampang dirasakan oleh semua orang. Tapi untuk bangkit dari kekalahan itu kan kayak sebuah ujian untuk atlet-atlet bermental juara ini gitu ya. Nah, kalau menurut Kisti nih, apa sih yang membedakan atlet yang hebat secara teknik dengan atlet yang punya mental kuat? Kalau cuma punya teknik aja tapi nggak punya mental, itu kayak percuma aja Kak. Soalnya banyak kali tekniknya kan, tapi dia nggak berani ngeluarin pas tandingnya kan. Iya, mentalnya kan sama kena aja ya, gitu. betul. Tapi kalau dia punya mental dengan tekniknya hanya seadanya, biasa aja tapi gitu dia ya. pede kan ngeluarinnya Kak. Bisa jadi dia menang Kak. Iya juga ya. Jadi kalau mau tanding itu kayak mentalnya dulu harus dikuatin. Harus punya mental. Kak. Betul. Di pelatih sendiri juga ngajarin hal itu nggak? Iya, nggak Kisti? boleh takut gitu. Biasanya kalau kita udah kena mental duluan, itu hilang main semuanya. Iya benar. Ngeliat kayak Kisti tadi mungkin ngelihat lawan ternyata orang yang diidolakin sendiri. Harusnya kan mentalnya kena gitu ya. Harusnya kan aduh gimana nih gitu. Tapi ternyata Kisti maju aja terus gitu ya. Punya mental kayak gitu kan. Nah, dari semua perjalanan dan juga pengalaman Kisti sampai hari ini, apa momen yang paling mengubah cara pandang Kisti terhadap diri sendiri? Pas perdana kali dapat best player Kak. Oke. Soalnya waktu itu kan kakak Kisti selalu dapat best player Kak. Kisti udah lama latihan nggak pernah dapat. Belum dapat juga ya. Kiranya kemarin tuh pas perdana di Riau Nasional. Kisti nggak expect dapat best player Kak. Oke. Tuh kayak pas dapat tuh, weh ternyata bisa mah, nggak ada yang nggak bisa. Ternyata ini rasanya kayak gitu gini ya. rasanya gitu. Betul. Jadi kakak Kisti kan memang udah senior, berarti udah lebih dulu ngedapetin itu gitu ya. Kakak Kisti. Iya, kakak Kisti ya. Memang iya, hebat juga dia Kak. Hebat juga Iya. ya. Kenapa gak diajak sih sekalian? Kemarin dia pernah juga kesini Kak. Oh iya, udah pernah kesini juga. Iya ya, nggak ketemu sama Irvi kayaknya waktu itu ya. Oke. Nah, Kisti tadi kita udah tanya-tanya banyak hal ke Kisti. Kali ini kita mau masuk ke segmen yang lebih seru lagi. Ini tanya jawab cepat. Jawab cepat, pilih cepat gitu ya. This or that. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus Kisti pilih tuh. Yang mana pilihan Kisti ya. Nanti dijelasin juga jawabannya apa. Oke? Yang pertama nih, sabuk hitam atau medali emas? Medali emas. Oke. Punya jadwal latihan yang padat atau yang lebih fleksibel? Fleksibel. Karena masih sekolah gitu Iya ya. Kak. Nah, lawannya tangguh tapi berpengalaman atau lawannya tuh muda tapi agresif? Tangguh tapi berpengalaman Kak. Kalau Kisti yang mana? Yang muda tapi agresif? Kayaknya iya. Masih muda soalnya ya. Nah, pelatih nih pelatihnya Kisti nih. Pelatih yang galak tapi jujur atau pelatih yang santai aja dan suportif? Santai tapi suportif. Oke, kalau galak disuruh ke Badora ya sering-sering ya. Nah, ngomongin soal strategi atau fokus di tekniknya? Strategi Kak. Strategi dulu. Menendang lawan atau ngeblok dulu? Nendang lawan Kak. Nendang lawan, oke. Itu kalau ngeblok tuh untuk mempertahankan diri kita gitu ya? Iya. Oke, jadi sih milihnya untuk menyerang. Suka nyerang dulu. Lebih suka nyerang, agresif emang ya berarti ya. Oke, terus kalau lagi bertanding nih, suka sorak-sorai penonton atau lebih suka pertandingan yang tenang dan fokus gitu? Sorak penonton Kak. Bikin semangat Kisti. Iya. Makanya kalau lagi ada orang bertanding tuh kalau ada supporternya gitu ya, Lebih itu panas kan, gitu. Iya, lebih panas, dapat tenaga tambahan gitu ya Kisti ya. Oke. Nah, tadi ngomongin sabuk hitam atau medali emas. Kenapa milihnya medali emas? Sekarang Kisti sabuk apa? Sabuk hitam Kak. Oh, pantesan. Milihnya emas aja. Udah hitam kok sabuknya gitu ya. Oke. Pernah dapat lawan yang kayak Kisti juga nggak? Dia tuh masih muda tapi agresif banget gitu. Pernah Kak. Lebih muda dari Kisti berarti?
Mungkin seumuran mungkin. Kak. Seumuran ya. Iya. Oke. Jadi kayak ngadepin diri sendiri dong. Sama, tekniknya sama itu Tekniknya sama. Iya. Nah kalau gitu gimana? Berarti Kisti harus improvisasi kan untuk untuk ngelawan dia kan? Iya. Gimana tuh biasanya improvisasinya? Improvisasi pas tandingnya Kak. Iya. Kayak mungkin kami lebih ngandalin taekwondo nih kayak ngandalin akal gitu Kak. Jadi harus pandai-pandai gitu. Harus siapa duluan gitu. Betul. Jarak tembak. Dan biasanya itu akan on the spot ya. Iya. Kita kayak kepikirannya jual beli gitu Kak. Jual beli. Iya benar. Jual gue beli gitu. Oke. Nah, kalau boleh jujur nih Kristi, tantangan terbesar sekarang jadi atlet muda nih di luar arena pertandingan tuh apa sih? Mungkin bagi sebagian orang Kak. Kan lebih ke dana sih Kak. Kadang kan ada kejuaraan yang mandiri Kak. Betul. Jadi kadang ada atlet yang dia tuh terbatas karena dana Kak. Kan kadang provinsi itu kan nggak semuanya yang membiayai. Betul, ada event yang tinggi tapi biaya mandiri Kak. Betul. Jadi hanya orang yang kayak punya uang aja bisa kadang gitu. Betul. Apalagi ya kalau misalnya tempatnya jauh, Iya. harus nginep juga di sana gitu ya. PP bolak-balik. Bolak-balik. Itu sering Kisti rasain? Kalau Kisti alhamdulillah jarang sih Kak. Tapi pernah ya? Iya, yang segannya tuh mungkin orang tua sanggup Kak. Iya. Tapi kitanya yang segan Kitanya gitu. kayak Soalnya kita orang tua. berempat kan. Betul. Kakak kuliah ini jadi kayak minta tahu biayanya segini agak berat gitu. Iya, betul. Padahal orang tua mah support aja sebenarnya ya. Bisa aja gitu. Iya, pasti support. Kalau orang tua mah selama anaknya happy menjalani itu, apalagi tuh satu bentuk kegiatan yang juga sangat positif sekali, berprestasi, membanggakan nama keluarga, daerah, bahkan negara mungkin, pasti orang tua akan support terus kan. Iya. Gitu. Nah, kedepannya nih apalagi yang mungkin di tahun ini 2025 hampir habis kan, 2026 kira-kira ada kejuaraan yang Kisti incar lagi gak nih? Paling 2026 kayaknya Porprov Kak. Porprov 2026 ya. Insya Allah doain aja. Amin. Tentu ya kita semua doain Kisti anak-anak muda yang berprestasi kayak gini tuh harus kita support. Kalau dari RRI mungkin supportnya bisa kayak gini, kita expose prestasi-prestasinya Kisti. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan semangat gitu ya untuk nanti. Nah ini masih akan Kisti jalani kan, mau kuliah juga nih. Gimana nanti kalau udah kuliah masih mau terus jadi atlet? Rencananya masih Kak. Masih ya. Kepikiran atau cita-citanya nanti beneran jadi atlet aja atau gimana? Pengennya sih antara kedinasan atau mungkin kayak koat. Atau kalau kuliah mungkin bidang-bidang belum tahu juga sih Kak. Yang masih berhubungan lah ya. Masih bisa ngejalanin taekwondonya gitu ya. Ke teknik ilmu komunikasi. Oke, keren tuh. Itu jurusan yang keren banget tuh ya. Mudah-mudahan ya Kisti ya, lebih banyak lagi juga anak-anak muda di luar sana kayak Kisti yang dengan adanya Kisti di podcast RRI ini jadi bikin semangat mereka juga untuk iya nih kayaknya aku juga harus punya prestasi. Karena kalau menurut Irvi sih kita semua tuh punya bakat yang beda-beda masing-masing. Berarti punya potensi yang beda-beda juga. Dikembangkan aja kayak Kisti nih. Tapi tentunya dengan dukungan orang tua, dukungan keluarga, bahkan juga saudara-saudaranya semuanya di taekwondo ya Kisti ya. Tapi gak bersaing ya sesama saudara ya? Enggak. Pernah bertanding yang resmi itu belum pernah berarti? Enggak. Sparring aja. Sparring latihan aja. Latihan aja gitu ya. Kalau sempat ketemu nanti di event tuh gimana tuh Kisti? Rencananya kalau ketemu janjian dulu di rumah. Ganti kelas aja Kak. Biar gak tetap ketemu. Gak mau ketemu ya? Jangan lah Kak. Jangan ya. Bener. Gimana gitu ngadepin saudara sendiri ya. Takutnya gak profesional nanti gitu ya. Oke deh Kisti. Thank you banget ya Kisti ya udah ngobrol-ngobrol di podcast RRI. Dan mudah-mudahan ini jadi bukan cuma semangat untuk anak muda, semangat buat Kisti juga, oke? Terus berkarya, semangat lagi. Pengen deh sekali-sekali nanti aku lihat Kisti kalau lagi bertanding gimana sih gitu ya. Karena Kisti tuh tinggi banget teman-teman. Tingginya berapa Kisti? 169. 169 tuh. Kalau berdiri tuh ya, aduh gitu ngeliatnya.
Tinggi banget, masih akan bertumbuh lagi nih nanti kan ya. Waduh keren banget ya pokoknya Kisti. Kita jadi makin sadar nih dari obrolan kita ini ya Kisti ya, bahwa jadi atlet itu bukan cuma soal medali atau sabuknya aja, tapi yang paling penting memang mental juara dan selalu siap berjuang. Kemudian juga ada jatuh bangkit lagi habis itu, dan selalu percaya sama diri sendiri. Kita benar-benar terinspirasi banget sama perjalanannya Kisti, dari latihan yang berat sampai ke Badorai sana, menghadapi tekanan pertandingan, tapi juga sampai meraih prestasi di tingkat lokal dan juga nasional. Semua itu gak lepas dari disiplinnya, ketekunannya berlatih, ngebagi waktu yang susah banget dari sekolah, terus juga harus latihan, dan yang paling penting juga adalah kemampuannya untuk melampaui batas dirinya sendiri ya. Semoga cerita hari ini bisa jadi pengingat untuk kita semua nih teman-teman, bahwa setiap proses itu penting, setiap jatuh itu adalah sebuah pelajaran untuk kita juga, dan setiap kemenangan itu lahir dari kerja keras yang konsisten. Dan ada sebuah pesan dari legenda hoki, namanya adalah Wayne Gretzky ya. Katanya gini, you miss 100% of the shots you don't take. Ya pastilah, ya kan? Artinya tuh kira-kira nih, kamu itu melewatkan 100% dari tembakan yang tidak kamu lakukan. Jadi intinya, jangan pernah takut untuk mencoba dan juga berjuang. Oke, kita sama-sama berjuang untuk impian kita masing-masing tentunya. Yaudah kalau gitu terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton. Aku Irvi pamit dulu, tapi jangan lupa untuk dengerin episode-episode lain dari podcast RRI Bukit Tinggi tentunya ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, untuk like, komen, dan juga share di semua video-video kita. Nyalain juga tuh loncengnya biar kamu tahu kalau kita udah upload video yang baru, biar gak ketinggalan. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi semuanya. Dadah. Makasih Kisti. Bye.